Mungkin beberapa di antara Anda pernah bilang ya, saya nggak punya bakat bisnis beginian gitu loh ya. Apakah memang bisnis itu butuh bakat? Itu pertanyaannya kan. Apakah sukses butuh bakat? Apapun itu bisnisnya, mau profesi apapun juga. Ya, untuk beberapa hal itu memang bakat menentukan. Contohnya, tapi menentukannya itu berapa besar kita juga perlu tahu. Contohnya hal-hal yang berhubungan dengan seni, yaitu memang Anda harus jago bermain musik, jago melukis, dan juga Anda bisa bernyanyi kayak gitu kan. Itu sangat membantu. Tapi apakah itu yang paling penting? Saya kasih contoh. Saya seniman, oke? Ini bukan untuk pamer ya, cuma mau kasih tahu bahwa saya bisa gambar kayak gini di iPad, oke? Ini hasil karya saya. Ini gambar pakai pensil warna dan pensil hitam putih, seperti itu. Saya punya kemampuan seperti ini. Saya dulu juga guru lukis, tapi saya nggak sukses tuh di sebagai seorang seniman. Kenapa? Karena memang bakat saja nggak cukup. Ya. Yang kita butuhkan itu adalah disiplin, gigih, dan mental tangguh. Ini tiga hal lebih penting, jauh-jauh lebih penting daripada hanya sekedar bakat. Bayangkan ya, kalau di zaman saat sekarang ini, kalau saya mau sukses sebagai seorang pelukis, dengan adanya sosial media, yang harus saya lakukan apa? Bikin konten. Saya melukis, saya gambar, kemudian saya set up kamera, saya rekam semuanya, saya editing. Bukan hanya sekedar itu. Nggak menarik kan? Biar bikin menarik konten ini apa yang harus saya lakukan? Saya harus lebih dari hanya sekedar gambar. Saya harus bicara. Biar orang itu mau melihat konten saya. Disiplin dan gigih dibutuhkan. Tapi apakah dengan satu konten bagus, semua orang akan lihat, semua orang akan like, dan followersnya naik? Enggak juga. Saya butuh kesabaran. Dan kesabaran ini nggak tahu sampai kapan. Makanya butuh ketangguhan mental. Berapa banyak orang yang mungkin jago melukis seperti saya, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau mereka nggak disiplin, nggak gigih, mental tangguh dalam memperkenalkan seni karya mereka, nggak jadi apa-apa juga gitu loh. Ya, jadi sekali lagi bakat itu hanya menentukan kecil banget keberhasilan kita. Tapi bagaimana Anda bisa menjual diri Anda, ya, menjual hasil karya Anda. Banyak hal yang Anda perlukan agar Anda bisa sukses. Jadi yang dibutuhkan adalah disiplin, gigih, dan mental tangguh dimanapun juga. Anda lihat berapa banyak eh, apa ya, acara-acara seperti Indonesian Idol, The Voice, Indonesian Got Talent, The X Factor, dan masih banyak ya yang lain yang seperti ini pencari bakat. Berapa puluhan, ratusan ribu orang yang sudah ikut acara-acara seperti ini, dan ujung-ujungnya yang juara satu ya satu orang, benar? Nah, yang juara satu apakah akan terkenal dan sukses kaya raya gara-gara dia jago nyanyi? Enggak juga. Dan kita sudah melihat berapa season Indonesian Idol, ya, dan berapa persen orang yang benar-benar terkenal sampai detik ini. Ya nama-nama yang Anda lihat di sini, bahkan beberapa di antara mereka itu bukan juara satu, tapi mereka bisa terkenal. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang sukses itu tidak hanya sekedar bakat, ya. Jadi sukses tidak butuh bakat. Yang mereka lakukan apa? Banyak hal selain jago nyanyi. Ya, banyak hal yang dibutuhkan untuk sukses. Disiplin, gigih, dan mental tangguh. Sama juga dengan bisnis ini. Ya, disiplin teman-teman sekalian. Seperti contohnya adalah ini. Banyak orang punya impian, tapi hanya sedikit orang yang mencapainya. Kenapa? Karena nggak disiplin. Jadi disiplin itu adalah jembatan antara impian dan pencapaian. Ya. Disiplin artinya melakukan apa yang harus dilakukan, entah Anda lagi punya mood atau tidak ada mood. Itu dia, teman-teman. Makanya sukses itu tidak mudah. Benar. Jalankan bisnis ini termasuk juga. Kita nggak pernah bilang mudah bisnis ini. Turnkey business. Bisnis ini sederhana. Tapi tetap butuh disiplin, gigih, konsisten. Ya, melakukan apa yang harus dilakukan tanpa melihat mood. Waktu orang-orang melihat Anda sukses, yang orang lihat itu adalah puncak gunung esnya.
Tapi yang orang tidak melihat itu adalah yang di bawah gunung es, yang di bawah laut itu, yaitu persistence, sadness, failure, sacrifice, disappointment, dan lain sebagainya. Ya, saya mau terjemahkan ke Indonesia agak susah, jadi saya ngomong aja. Tapi Anda bisa lihat, inilah yang dibutuhkan teman-teman sekalian untuk bisa mencapai sukses di bidang manapun juga. Dan menariknya di MLM, di Movinit disederhanakan beberapa hal sehingga Anda lebih fokus ke perjuangan Anda saja gitu loh. Modalnya udah kecil, segala sesuatu udah disiapkan Movinit. Anda tinggal bekerja keras bertemu orang. Anda hanya menghadapi orang-orang yang menolak Anda mungkin cuman itu aja yang Anda fokuskan. Sedangkan yang lain-lain sudah disederhanakan oleh Movinit. Ya, Soichiro Honda bilang kan, ini pendiri perusahaan Honda, yang orang lihat dari kesuksesan saya hanya 1%, yang nggak dilihat orang 99% kegagalan saya. Setragis apa sih cerita sukses dari Soichiro Honda? Nah, Anda nonton video ini secara singkat. Pabriknya kena bom 2 kali. Berikutnya gempa bumi menghancurkan pabriknya lagi. Sekarang perusahaannya menggurita di seluruh dunia dengan jumlah karyawan lebih dari 200.000 orang. Siapa dia? Soichiro Honda. Saat muda dia bekerja sebagai seorang montir di sebuah bengkel di Jepang. Pada suatu ketika dia menemukan ide untuk membuat ring piston dan menjualnya ke Toyota. Nah, pekerjaannya ditolak Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar perusahaan. Nah, kemudian dia mencoba lagi berbagai model dan akhirnya menemukan satu model yang dapat diterima oleh Toyota. Nah, dia berencana mendirikan pabrik untuk memenuhi permintaan Toyota. Tapi karena Jepang sedang mempersiapkan perang di waktu itu, nah dia tidak diberikan semen oleh pemerintah. Dia nyerah? Enggak. Ya, dan timnya kemudian menemukan cara membuat semen dan menggunakannya untuk mendirikan pabrik. Nah, di masa perang, pabrik tersebut terkena 2 kali ledakan bom yang menghancurkan hampir semua fasilitas penting. Honda mencoba mendirikan kembali pabrik tersebut dengan mengumpulkan semua kaleng-kaleng bensin dan menyatukannya hingga akhirnya berdirilah kembali pabriknya. Berikutnya, gempa bumi datang dan kembali pabriknya rata dengan tanah. Krisis ekonomi melanda Jepang akibat Perang Dunia Kedua. Honda pun mengalami kebangkrutan total dan akhirnya jatuh miskin. Saat dia berdiam diri di rumah selama beberapa saat, Honda kemudian mengikatkan sebuah mesin pada sepedanya dan jadilah sebuah sepeda motor. Benda tersebut menarik minat banyak orang yang melihatnya. Akhirnya pesanan melonjak tak tertampung. Itulah awal mula kerajaan Honda Motor Company. Kini, hampir semua jalanan di kota-kota di seluruh dunia diramaikan kendaraan bermerek Honda. Nah, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita Soichiro Honda? Coba tulis di kolom komen. Dapatkan buku ngomong. Ada, ada iklan dikit ya. Nggak usah tulis di kolom komen juga. Tapi intinya adalah teman-teman sekalian, Anda lihat Soichiro Honda dari dia yang bukan siapa-siapa sampai akhirnya bisa mendirikan perusahaan motor Honda dan mobil Honda itu perjuangannya gila-gila banget kan. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh kesuksesan yang makanya dibilang bahwa ketangguhan mental, gigi, disiplin penting. Nah, sekarang tanya pada diri Anda sendiri, impian Anda itu apa? Anda lihat ini tulisan-tulisannya. Tadi juga sudah dikasih lihat sama Bro Elvanto. Nah, impian Anda ini layak nggak diperjuangkan? Kalau layak, nah Anda mau memilih kendaraan seperti apa untuk mewujudkan impian Anda. Nah, hari ini Anda mendengarkan penjelasan Movinit. Movinit ini bisa menjadi solusi. Partnershipnya kan simple banget kan? Anda diajak kerjasama dengan Movinit sebagai partner bisnis Anda untuk mewujudkan impian Anda. Di dalam Movinit ada Fit Circle, ada Core Academy. Fit Circle untuk belajar hidup sehat, Core Academy untuk belajar kantong sehat. Jadi Anda dilatih untuk jadi pengusaha. Nah, Anda tugasnya adalah mengajak lebih banyak orang masuk di dalam Movinit. Kerjasama dengan Movinit lewat Anda. Dari sanalah Anda membangun jaringan sehingga Anda mendapatkan bonus-bonusnya. Nah, dan modalnya juga sangat terjangkau kan, paling maksimal juga cuma 9 juta. Cara kerjanya cuman ini. Jadi disiplin, konsisten, gigih, ya, tangguh, pantang menyerah. Yang Anda lakukan ya contohnya saja teman-teman. Sesederhana apa sih bisnis ini? Anda presentasi 2 orang sehari. Presentasi itu artinya ceritakan bisnis ini 2 orang per hari. Dan Anda gunakan 26 hari untuk kerja. Artinya Anda punya lah sisihkan waktu 4 hari itu
untuk me time ya, untuk rest, untuk ya lakukan hobi Anda biar refreshing lah ya. 26 hari kali dua orang berarti dalam satu bulan Anda ceritakan ke 52 orang. Kita ambil hanya 10% orang yang bergabung. Berarti lebih kurang 5 orang yang bergabung di bisnis ini yang kerjasama dengan Movinit. Artinya ada 47 orang yang belum bergabung. Belum loh ya. Artinya apa? Nanti 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, dan melihat hasil Anda berkembang luar biasa, teman Anda yang belum join bisa join. Ini banyak sekali pengalaman seperti ini. Nah, ini teman-teman yang Anda harus lingkari. Ini adalah paket. Nggak bisa terhindari, teman-teman. Artinya untuk bisa mendapatkan 5 orang join, ya Anda harus terima juga ada 47 orang yang menolak Anda untuk saat ini. Ya, ini adalah bagiannya. Banyak orang yang tidak bisa menerima ini akhirnya mereka menyerah. Padahal ini bagian yang Anda harus ambil juga. Itu teman-teman sekalian, mindset yang Anda harus miliki waktu jalankan bisnis ini. Sehingga Anda bisa gigih dan disiplin, konsisten terus. Dan 2 orang per hari ini juga bukan habisin waktu Anda sampai seharian. Anda paling gunakan lebih kurang 3 jam saja untuk ketemu dengan 2 orang. 3 jam itu bukan kerja keras kan teman-teman? Belum loh sama sekali. Kita kerja sama orang 9 to 5 itu 8 jam. Bangun bisnis orang lain. Bangun aset dari bos Anda gitu loh. Nah sekarang kerjasama dengan Movinit, Anda partnership dengan Movinit, bangun organisasi bisnis Anda. Hanya 3 jam per hari, nggak berlebihan. Itu bisa menghasilkan 5 orang bergabung. Fokus Anda di sini. Nah, kita jadikan 4 aja deh, biar lebih gampang kita hitung ya. Ini anggaplah misalkan semua orang join platinum karena ujung-ujungnya akan platinum juga kan. 4 orang bergabung, 2 kiri 2 kanan. Berarti di bulan pertama itu kan berarti ada 2 pair kan. Ini satu pair. Berarti satu pair kan 450 kali 2 900 ya kan. Nah, bulan depan ini masing-masing lakukan yang Anda lakukan. Ini juga rekor 4, ini juga rekor 4. Berarti ada 8 pair di bulan kedua. Bonus pairing Anda sudah 3,6 juta. Ini kalau terduplikasi di bulan ketiga masing-masing 4, berarti ada 32 pair. Bonus Anda 14 juta di bulan ketiga. Bulan keempat ini 128 pair. Bonus Anda 57 juta. Bulan kelima 500 pair, bonus Anda 230 juta. Berarti total 5 bulan bonus pairing Anda bisa 300 juta. Nah, sesimpel ini teman-teman, memang proses ini tidak mudah ya. Yang penting Anda disiplin dan konsisten. Ya disiplin, kemudian ada gigih, ya konsisten, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Konsep kerjanya ya. Total bonusnya 300 juta. Katakanlah kita ambil hanya mungkin 10% aja. 30-an juta masih worth it teman-teman. Ya, awal bisnis loh. Padahal modal Anda paling berapa? Platinum 9 juta. Ya, dan ada Core Academy yang bisa membantu Anda. Jadi sekali lagi, sukses tidak butuh bakat, yang dibutuhkan adalah disiplin, gigih, dan mental tangguh. Ya, ini aja sharing saya.